Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya adalah tentang profesionalisme. Untuk masuk ke profesionalisme, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari profesi, ya teman-teman. Profesi adalah jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial. Secara tradisional, ada 4 profesi yang sudah dikenal, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Terkadang juga ada yang belum sepakat tentang pengertian dari profesi itu sendiri, ya. Kadang ada yang menyatakan profesi tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang sebagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai profesi itu. Sekarang definisi profesionalisme, ya, kita udah masuk ke profesionalisme ini teman-teman. Berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ini menurut dari KBBI tahun 94. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional, itu menurut Longman, ya, 1987. Kemudian profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Kemudian profesionalisme bisa dikatakan biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari profesionalisme. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi secara cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaannya. Kemudian mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Selanjutnya, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Nah, kemudian kita udah masuk ke bidang IT-nya, ya. Ciri-ciri seorang profesional di bidang IT. Ini lumayan banyak, tapi saya ringkas saja. Itu mempunyai pengetahuan yang luas secara umum. Kemudian mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi di bidang IT, cepat tanggap terhadap masalah klien, mampu melakukan pendekatan multidisipliner. Selanjutnya mampu bekerja sama dengan tim, bekerja di bawah disiplin etika, mampu mengambil keputusan didasarkan kepada kode etik bila dihadapkan pada situasi di mana pengambilan keputusan berakibat luas terhadap masyarakat. Selanjutnya ada profesionalisme kerja pada bidang IT. Secara umum saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu yang di bidang software, ya. Itu ada sistem analis, programmer, web design, web programmer. Selanjutnya ada yang kedua, itu di bidang hardware. Itu saya bagi jadi 2 juga, technical engineering dan networking engineering. Kemudian ada kelompok ketiga, itu tentang operational system informasi. Itu ada EDP operator, sistem administrator, dan MIS director. Dan kelompok keempat yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Ada model profesi IT. Yang pertama ada Southeast Asia Regional Computer Confederation, kemudian ada ACM, kemudian ada British Computer, selanjutnya ada Japan
Australian, Singapura, dan Malaysian. Ini teman-teman coba cari perbedaan dari model profesi IT itu sendiri ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model dari South Asia. Pembagian job dalam lingkungan IT merupakan model dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Setiap jenis pekerjaan dari skema di atas masing-masing memiliki tingkatan. Itu ada supervise ya, atau terbimbing. Itu memiliki pengalaman 0 sampai 2 tahun, masih butuh pengawasan dan petunjuk. Kemudian di tingkat madya itu ada pengalamannya 3 sampai 5 tahun, masih memerlukan bimbingan juga. Kemudian yang terakhir itu ada independen ya, atau secara mandiri, tidak membutuhkan bimbing. Berarti di sini levelnya paling tinggi. Kemudian ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan klasifikasi job model dari South Asia. Itu cross country ya, job harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman. Selanjutnya function oriented ya, bukan title oriented. Gelar bisa berbeda, yang penting fungsinya sama. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sertifikasi yang sesuai pekerjaannya atau sesuai job. Di sini saya tulis job dapat diukur atau diuji. Kemudian ada applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional IT di region masing-masing. Selanjutnya ada profesi IT. Yang pertama ada instruktur. Instruktur IT adalah seorang yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab proses belajar, mengajar, atau melatih di bidang teknologi informasi. Instruktur IT harus memiliki kombinasi kemampuan menguasai pengetahuan tentang software dan hardware yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir, instruktur berperan melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan terhadap anak didik. Kemudian ada sistem developer. Merupakan bidang keahlian di bidang pengembangan sistem informasi. Sistem developer ini mencakup 3 bidang keahlian. Yang pertama programmer, sistem analis, dan project manager. Selanjutnya ada programmer, seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak komputer. Istilah programmer komputer dapat mengacu pada suatu spesialis area komputer programming atau pada suatu generalis kode untuk macam-macam perangkat lunak. Orang praktisi atau berprofesi secara resmi terhadap programming dikenal juga sebagai seorang analis programming, insinyur perangkat lunak, ilmuwan komputer, atau analis perangkat lunak. Bahasa programmer yang biasa digunakan adalah Java, C++, dan lain-lain. Ini tergantung dari programmernya, mereka menguasai di bahasa apa. Real programmer, seorang programmer yang menjauhkan diri dari hal yang modern atau tidak menggunakan graphical seperti integrated development environment dan lebih condong mengarah penggunaan bahasa assembler atau kode mesin dan semakin dekat dengan perangkat keras. Bahasa pemrogramannya itu ada Java, C atau C++, C#, dan Fortran. Real programmer bisa disebut juga dengan hardcore ya. Sistem analis, seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut. Meneliti kebutuhan manajemen mengenai penggunaan peralatan pengolahan data yang terintegrasi dan proses. Investigasi, merencanakan, merealisasikan, dan menguji sistem perangkat lunak. Merencanakan, mengkoordinir, dan menjadwalkan investigasi. Kemudian studi kelayakan dan survei.
termasuk evaluasi ekonomi dari pengolahan data dan mesin aplikasi otomatis. Selanjutnya, mengambil bagian di dalam perencanaan anggaran pembelian, entah itu perangkat keras ataupun perangkat lunak, dan memonitoring untuk pemeliharaannya. Yang kelima, menyediakan pelatihan dan instruksi ke para pemakai dan karyawan lain, serta menyediakan prosedur untuk pekerjaan. Sebelum ke project manager, coba teman-teman berikan contoh tugas dari sistem analis yang lain ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan 5. Coba teman-teman sebutkan lagi tugas dan tanggung jawab dari seorang sistem analis. Selanjutnya ada project manager. Seseorang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab dan pelaksanaan dan perencanaan dan mensukseskan segala proyek. Sebutan project manager digunakan dalam industri konstruksi, arsitektur, dan banyak jabatan berbeda yang didasarkan pada produksi dari suatu produk atau jasa. Manajer proyek harus memiliki suatu kombinasi keterampilan yang mencakup suatu kemampuan untuk menembus suatu pertanyaan, mendeteksi asumsi tidak dinyatakan, dan tekad konflik hubungan antar pribadi seperti halnya keterampilan manajemen yang lebih sistematis. Dalam hal ini, terdapat 2 macam sertifikasi yang berkenaan dengan profesionalisme project manager. Itu ada Certified Project Manager atau biasa disebut dengan CPM. Kemudian ada Project Management Profesional, itu PMP singkatannya. Kemudian ada spesialisasi. Di dalam dunia IT memiliki beberapa spesialisasi dalam profesionalisme kerja. Di antaranya di bidang sistem operasi dan networking. Contohnya ada sistem engineering dan sistem administrator. Yang kedua, spesialis bidang pengembangan aplikasi dan database. Contohnya application develop dan database administrator. Kemudian yang ketiga, spesialisasi audit dan keamanan sistem informasi. Ada information system auditor dan information security manager. Coba teman-teman berikan penjelasan contoh dari setiap spesialisasi yang sudah saya sebutkan, dari spesialisasi bidang sistem sampai spesialisasi audit dan keamanan sistem informasinya. Kemudian melanjutkan tentang etika profesi di bidang IT. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Etika profesionalisme IT. Ciri-cirinya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidangnya. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT ke dalam pekerjaannya. Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Bekerja di bawah disiplin kerja, mampu melakukan pendekatan disipliner, mampu bekerja sama secara tim, cepat tanggap terhadap masalah klien. Tadi adalah etika profesionalisme di bidang IT. Selanjutnya, kode etik seorang profesional IT. Terdapat hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien. Terdapat hubungan antara profesional sendiri. Terdapat hubungan antara organisasi, profesi, serta organisasi progresi dengan pemerintah. Kode etik pengguna internet. Kode etiknya itu adalah menghindari dan tidak mempublikasi
informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga institusi lain. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Sekarang ada etika programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware atau virus. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah memilih atau meminta izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Kemudian ada kode etik IT profesional. Kode etik merupakan suatu ketetapan yang harus diikuti sebagai petunjuk bagi karyawan perusahaan atau anggota profesi. Setiap bidang profesi pastinya memiliki aturan atau hukum yang mengatur bagaimana seorang profesional berpikir dan bertindak. Seseorang yang melanggar kode etik pastinya akan dikenakan sanksi, mulai dari yang paling ringan, contohnya adalah sebutan atau sindiran tidak profesional kayak gitu, sampai pada pencabutan izin praktek. Bahkan hukuman pidana pun bisa terjadi. Ada 5 aktor yang perlu diperhatikan, yaitu ada publik, klien, perusahaan, rekan kerja, dan diri sendiri. Kode etik juga mengatur hubungan kita dengan rekan kerja. Tidak boleh sengaja mencebloskan rekan kerja kita dengan memberi data atau informasi yang salah atau keliru. Di sini pasti kita yang namanya berkelompok. Di sini kita pasti akan bekerja dengan tim ya di dalam suatu subbagian. Pasti saya yakin ada teman-teman yang merasa tidak suka dengan si A atau si B. Contohnya dari pimpinan memberikan tugas kerjakan proyek ini secara berkelompok Anda dengan rekan kerja Anda gitu. Namun di bagian laporan ternyata Anda memberikan data yang salah yang mengakibatkan rekan kerja Anda harus dikeluarkan dari perusahaan. Lah itu yang harus dihindari. Melengsarkan atau menjatuhkan rekan kerja untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh. Sikap yang harus dihindari, menganggap kita lebih baik dari rekan kita karena tools yang digunakan. Contohnya kita yang menggunakan bahasa Java lebih baik daripada orang lain yang pakai Visual Basic. Kita merasa lebih senior dari orang lain. Oleh karena itu kita boleh menganggap yang dikerjakan orang lain lebih jelek dari kita, bahkan tanpa melihat hasil kerjanya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ada satu lagi, coba teman-teman tulis etika programmer ya, selain dari yang saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sajikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.